Baiklah anak-anak sekalian, Pak Arifin cek dulu meja kursinya diluruskan, dirapikan. Itu Mbak Niken, tolong kakinya yang bagus ya. Oke, bagus, pinter. Oke, semuanya sudah duduk rapi, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, hari ini Ustaz Arifin bisa ketemu dengan anak-anak sekalian dalam keadaan yang sehat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Oke anak-anak sekalian, sebelum berlanjut coba angkat tangan yang tadi pagi berangkat sekolah salim dengan orang tua. Oke. Saya Pak. Semuanya pinter, semuanya anak solih dan solihah ya. Pamit dengan orang tua. Kemudian anak-anak sekalian, ini Ustadz Arifin punya sesuatu coba. Anak-anak sekalian, ada yang kemarin menonton pertandingan ini? Saya Pak. Oke, gak punya TV. Oke. Ini Mas Maftuh seneng futsal, pasti nonton pertandingan ini. Anak-anak sekalian, ada nggak yang nonton pertandingan tim nasional Indonesia? Banyak yang menonton ternyata. Nah, kita tahu bagaimana hasilnya pertandingan kemarin yang ketika terakhir melawan Thailand meskipun tidak menang ya. Tetapi sekali lagi anak-anak sekalian, Pak Arifin mau tanya, apakah anak-anak bangga sebagai anak Indonesia? Bangga. Apapun hasilnya pertandingan, kita sebagai anak Indonesia bangga, terus berusaha sampai nantinya Garuda Indonesia bisa menjadi juara. Oke anak-anak sekalian, sebelum berlanjut Ustaz Arifin akan lihat dulu di jadwal piketnya. Hari ini yang bertugas memimpin doa adalah Mbak Aprilia Mahri. Yuk dipimpin untuk berdoa Mbak Aprilia Mahri. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi ya dengan berdoa kita berharap semua kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir itu mendapatkan pahala. Kemudian anak-anak sekalian, ini hari ini kita akan belajar anak-anak sekalian yaitu tematika tugasku sehari-hari, subtematika tugasku sebagai motor agama. Anak-anak sekalian, Ustaz Arifin akan menyampaikan ini. Nanti setelah kita belajar bersama-sama, kita atau anak-anak sekalian harus bisa yang pertama menulis cerita tentang aktivitas ekonomi. Yang kedua, anak-anak nanti bisa menyebutkan kosakata tentang aktivitas ekonomi. Kemudian yang ketiga, mengenal dan mengurutkan nilai mata uang. Nah, nanti kalau sudah bisa ini berarti belajarnya kita sudah lancar dan Ustaz Arifin sangat bangga terhadap anak-anak sekalian. Anak-anak kayaknya nggak asing deh kayak gambarnya ini. Ada yang pernah ke sini? Saya pernah Pak. Nah, itu Kak Sarah. Kemudian ada Mas Fajar. Iya. Dekat rumah saya Pak. Oh, dekat rumahnya ini. Jadi ada anak-anak yang pernah berkunjung ke sini. Namanya apa Mbak Sarah ini? Pasar Jawinangun Pak, dekat rumahku loh. Pasar Jawinangun deket ya. Kemudian anak-anak sekalian, biasanya kita ngapain kalau mengunjungi Pasar Jawinangun? Untuk apa coba Mbak Nur Rafikoh? Beli sayur, Pak. Oh iya, beli sayur. Kalau Mbak Nurul Dwi pernah ke sini beli apa? Beli itu Pak, buah-buahan Pak. Buah-buahan macam-macam. Jadi di sini kita biasanya bisa belanja, bisa membeli sesuatu segala kebutuhan kita. Kemudian biasanya apa yang dilakukan orang-orang di tempat ini, Mbak Irma Mulyawati? Banyak Bapak, ada tukang parkir, yang menjual motor, yang jualan juga ada, yang beli juga ada. Iya, jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan di sini. Ada yang berjualan, ada yang datang untuk membeli barang. Bahkan ada kegiatan-kegiatan lain seperti Mbak Irma bilang tadi, seperti menata tempat parkir, kemudian ada yang jajan, ada yang suka bakso di kelas ini? Nah, Saya Pak. Oke, kalau mampir ke pasar beli bakso ya, itu makanan kesukaannya Ustaz Arifin juga. Nah ini yang kedua, ini kayaknya yang perempuan-perempuan ini Mbak Nurofiko, Mbak Nurul Dwi, Mbak Niken pernah ke sini ya?
Pernah. Rumahku lagi loh, Pak. Iya, Beli jadi jajan, Pak. beli jajan. Jadi anak-anak sekalian, kalau tadi namanya pasar, kalau sekarang namanya Artos Mall. Jadi di sini ternyata kita bisa juga belanja sama kayak di pasar. Kita bisa belanja di sini, bisa membeli barang, bisa membeli makanan. Nah, bahkan bisa menikmati hiburan dan lain-lain. Banyak yang suka ke sini ya. Kemudian yang dilakukan di tempat ini kayak tadi, selain belanja kita bisa jalan-jalan, kemudian bisa menonton film, kemudian bisa biasanya ketemu dengan siapa ada keperluan untuk ketemu di tempat ini. Kemudian juga anak-anak sekalian kira-kira ini sama-sama pasar loh, bisa untuk jual beli. Tapi ada perbedaan dengan tempat yang tadi. Coba Mas Ahmad Maktuh yang pernah ke Pasar Jawinangun dan pernah ke Artos Mall, apa bedanya dua tempat ini, Mas? Bedanya apa? Oh, ada liftnya. Ya, ya. Jadi ada kata Mas Maktuh tadi apa tadi? Ada liftnya, ada berbagai fasilitas di pasar atau di Artos Mall ini. Kemudian ini yang ketiga masih tentang jual beli, masih tentang pasar. Kita bisa juga membeli barang selain di Rejowinangun dan Artos Mall, kita bisa menggunakan HP nih. Tidak perlu keluar rumah, dari rumah kita bisa membeli barang-barang. Anak-anak mungkin sudah tahu ya online shopping yang macam-macam. Jadi anak-anak bisa membeli baju, bisa sekarang memesan makanan juga bisa menggunakan HP, ya. Jadi macam-macam. Nah, apa yang berbeda dengan tempat belanja yang tadi? Dengan di sini, di tempat online shop ini kita tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Kalau tadi yang mall dan pasar harus ketemu, melihat orangnya, ini barangnya, kalau ini kita tinggal di HP dilihat, saya suka ini, harganya ini, pencet, kirim, bayar, nanti bisa sampai ke rumah. Nah, jadi anak-anak sekalian, berbagai macam tadi, baik yang di pasar maupun di Artos Mall ataupun yang ada melalui HP, itu namanya adalah aktivitas ekonomi. Kita baca bersama-sama apa namanya anak-anak? Aktivitas Pintar. Kelas ini paling kompak, luar biasa. Oke anak-anak sekalian, sambil dilihat ya, Ustaz Arifin setelah ini akan membagikan LKPD yang barisan paling depan, Mas Fajar dan Mbak Irma dan Mas Maktuh bisa ambil untuk membagikan ke teman-teman. Nah, sudah dapat semuanya ya. Oke, kita akan lanjutkan di halaman 1 dibuka. Ada cerita, yaitu tentang belanja bersama ibu. Sebelum nanti anak-anak baca di LKPD, anak-anak membaca bersama-sama di papan atau di layar yang sudah Ustaz Arifin tampilkan. Belanja bersama ibu. Hari ini Mila dan ibu akan pergi ke Pasar Rejowinangun. Memori. Jadi anak-anak sekalian, tadi setelah kita baca bersama-sama, ada cerita antara atau ada cerita Mila dan ibunya sedang belanja di pasar. Nah, kita akan lihat ternyata Ustaz Arifin udah dikasih namanya, ini sudah di highlight atau Ustaz Arifin tandai di sini yang warna kuning. Dibaca bersama-sama, coba 1, 2, 3. Yang bawahnya 1, 2, 3 kios. Bawahnya lagi ya, macam-macam ya. Jadi anak-anak sekalian coba di LKPD halaman 1 dilihat ada isian untuk menuliskan 5 kosakata tentang aktivitas jual beli. Jadi tadi ada kios, ada pasar, ada belanja, ada menawar, itu adalah aktivitas atau kosakata tentang aktivitas ekonomi. Oke, sambil dikerjakan, Ustaz Arifin akan keliling ke anak-anak untuk melihat sudah sampai berapa. Oke, sudah semuanya sudah nulis, ada yang dapat 5, ada yang masih dapat 3, segera diselesaikan. Dilihat di LKPD sudah ada ceritanya. Nah, anak-anak tinggal lihat. Kemudian anak-anak sekalian, kita akan lanjutkan, yaitu ternyata Mila dan ibu tadi di pasar itu mau belanja. Dia mau belanja, yang mau dibeli adalah beras, minyak goreng, dan teh. Coba, Mas Arham Dwi Chandra, berasnya yang mau dibeli ibunya Mila berapa kilo?
Iya, betul, 2 kilo. Iya. Kemudian Mbak Niken Astengkara, Ibu mau membeli jagung atau enggak? Tidak. Enggak. Yang mau dibeli selain beras apa coba? Sayuran? Coba dilihat di layar. Yang daftar belanjanya Ibu ada selain beras tadi sudah benar. Minyak goreng ada teh, benar. Jadi yang mau dibeli Ibu adalah ini. Harga yang ada di kios ini sudah terlihat. Nanti kita juga akan membahas tentang ini. Oke, anak-anak sekalian. Kemudian anak-anak sekalian lanjutkan di LKPD, yaitu anak-anak akan mencoba memasangkan arti kosakata. Kalau tadi sudah milih kosakata, ada pasar, ada penjual, ada kios, ada sembako. Coba tarik garis. Ustaz Arifin akan sambil berkeliling melihat. Tarik garisnya sudah benar belum? Oke, sudah selesai ya. Bagus semuanya, sudah bisa semuanya. Kemudian anak-anak sekalian, kita biasanya kalau ke pasar itu mesti membawa uang. Namanya belanja, masa nggak bawa uang? Nanti nggak boleh mengambil kita membeli barang harus membawa uang. Anak-anak, coba di antara banyak uang ini mana yang paling disukai? Yang warnanya merah. Warna merah yang 10.000 ini ya. Anak-anak sekalian ya, yang 10.000 aja karena masih kecil. Itu ungu, Pak. Itu ungu, Pak. Oh iya. Jadi anak-anak sekalian paling suka yang warna merah. Tapi anak-anak sekalian, bentuk pecahan uang ini ada termasuk pecahan uang kertas. Kemudian ada bentuk pecahan lain. Nih, tadi dilihatkan. Kalau yang ini anak-anak mungkin pernah punya ya, ada yang 1.000, 100, 200, ada yang 50. Kemudian anak-anak ada ini ternyata anak-anak ini belum banyak yang lihat. Tadi aja juga banyak belum begitu sering lihat. Ternyata ada pecahan uang khusus. Dan ini tidak semua orang bisa mendapatkan. Bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata ada di internet, yaitu caranya adalah dengan mendaftar. Syaratnya dengan menggunakan KTP, yang artinya kalau warga negara Indonesia punya hak untuk memiliki, tapi cetakannya terbatas sehingga tidak semua orang bisa mendapatkan. Yang paling baru ini 75.000. Kemarin Indonesia berulang tahun ke-75. Nah, itu uang pecahan khusus. Kemudian anak-anak sekalian, ini ada uang 50.000. Coba perhatikan, ada angka di dalam uang kertasnya, angka 5, 0, 0, 0, dan 0. Sehingga kalau ditulis, ini kalau kita menuliskan ke dalam nilai mata uang, yaitu ditulis Rp 50.0-nya 3 dibaca Rp50.000. Nah, di sini ada dengan 10.000 prememori. Anak-anak dilanjutkan dengan membuka LKPD yang ada di halaman 3 ya. Sekarang anak-anak mencoba menuliskan bahan mata uangnya. Oke. Kemudian anak-anak sekalian, kalau sudah di halaman 3, Dr. Fit akan lanjutkan, yaitu anak-anak akan belajar nih mengurutkan nilai mata uang. Jadi anak-anak sekalian, Ibu Mila punya di dalam dompet itu punya uang 20.000, 50.000, dan 10.000. Anak-anak diminta untuk mengurutkan. Nah, coba diurutkan dari yang paling besar. Yang paling besar mana? 50.000, kemudian 20.000, dan 10.000. Dilanjutkan dengan misi LKPD yang ada di halaman 4 ya, untuk mengurutkan dengan mata uang yang sudah ada di sana. Kemudian anak-anak sekalian, Dr. Vin akan lanjutkan, yaitu anak-anak sekalian, setelah ini anak-anak boleh nih, Dr. Vin sudah siapkan soal anak-anak bermain sambil belajar. Nanti Ustaz Arifin kirim ini di grup WA, nanti dikerjakan, yaitu tentang soal mata uang dan ada soal bahasa Indonesia. Kemudian anak-anak sekalian, terakhir apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang aktivitas ekonomi. Ya benar, aktivitas ekonomi mata uang, ada belanja, ada apa tadi, kios, ada sembako, ada uang 10.000, 20.000, dan lain sebagainya. Oke anak-anak sekalian, terakhir Ustaz Arifin pesan kepada anak-anak untuk senantiasa menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Sekarang sudah aman, tapi tidak boleh kita menyepelekan. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.